warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Teti Trisnawati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di pertemuan hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Mia Rismawati, yang kedua Nana Haryanti, yang ketiga Nur Astria Walia, dan yang keempat adalah Siti Nuralisa Indriana. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang vektor. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B adalah bilangan real yang ditentukan oleh vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Nah, tetanya yaitu sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Nah, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka dari definisi vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B cos theta, dan dengan menggunakan rumus aturan kosinus dapat dibuktikan bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, tanda-tanda perkalian skalar dua vektor untuk vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Dapat ditentukan jika vektor A dikali vektor B lebih besar dari 0, maka cos theta-nya lebih besar dari 0, atau 0 derajat kurang dari theta kurang dari 90 derajat. Vektor A dan vektor B membentuk sudut lancip. Nah, yang kedua, jika A vektor dikali B vektor lebih kecil dari 0, maka cos theta lebih kecil dari 0 atau 90 derajat lebih kecil dari theta lebih kecil dari 180 derajat. Vektor A dan vektor B membentuk sudut tumpul. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, jika vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka cos theta-nya sama dengan 90 derajat. Vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Nah, yang keempat, jika vektor A dikali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B, maka cos theta-nya sama dengan 1, atau theta sama dengan 0 derajat. Vektor A dan vektor B berimpit atau sejajar. Nah, yang terakhir, jika vektor A dikali vektor B sama dengan min besar vektor A dikali besar vektor B, maka cos theta-nya sama dengan min 1, atau theta-nya itu sama dengan 180 derajat. Vektor A dan vektor B berlawanan arah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nana Haryanti. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Ini biasa dikenal dengan sifat komutatif. Yang kedua, vektor A dalam kurung vektor B plus vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Ini biasa dikenal dengan sifat distributif. Yang terakhir, vektor A dikali vektor A sama dengan besarnya vektor A pangkat 2. Sudut antara dua vektor. Besarnya sudut antara dua vektor ditentukan dengan vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, dan B3. Dapat ditentukan dengan rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per besarnya vektor A dan besarnya vektor B. Sama dengan A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 per akar A2 per 1 plus A2 per 2 plus A2 per 3 dikali akar B2 per 1 ditambah B2 per 2 ditambah B2 per 3. Contoh soalnya, yang pertama, P adalah titik 0, 2, 4, Q adalah titik 1, 3, dan 5, dan R adalah titik negatif 2, 0, negatif 4. Bila vektor QP sama dengan vektor A dan QR sama dengan vektor B, maka vektor A dikali vektor B adalah
Masuk ke pembahasannya. Vektor A sama dengan vektor Q P sama dengan vektor P dikurangi vektor Q sama dengan 0, 2, 4 dikurangi 1, 3, dan 5. Sama dengan negatif 1, dan negatif 1. Selanjutnya vektor B sama dengan vektor QR sama dengan vektor R dikurangi vektor Q sama dengan negatif 2, 0, negatif 4 dikurangi 1, 3, dan 5 sama dengan negatif 3, dan negatif 9. Jadi, vektor A dikali vektor B sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 3, dan negatif 9 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah C, 15. Oke, baiklah. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan ialah proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Jika vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang searah dengan vektor B. Misalkan vektor C adalah hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B, maka besar vektor C sama dengan besar vektor A cos alpha. Kita mengetahui bahwa cos alpha sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B. Jadi, besar vektor C sama dengan besar vektor A dikali vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor B. Karena vektor C searah dengan vektor B, maka vektor satuan C sama dengan vektor satuan B. Akibatnya, vektor C dapat dinyatakan sebagai besar vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor B dikali vektor B per besar vektor B sama dengan dalam kurung vektor A dikali vektor B kali vektor B per besar vektor B kuadrat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mia Rismawati. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Vektor Z merupakan proyeksi vektor X. Vektor X sama dengan min akar 3, 3,1 pada vektor Y sama dengan akar 3, 2,3. Maka panjang vektor Z adalah, kita masuk ke pembahasan. Panjang vektor Z sama dengan vektor X dikali vektor Y dibagi panjang vektor Y sama dengan min akar 3 dikali akar 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 dibagi akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan min akar 3 dikali akar 3 sama dengan min 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 dibagi akar 3 kuadrat sama dengan 3 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 min 3 ditambah 6 ditambah 3 dibagi akar 3 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 6 per 4 diperkecil menjadi 3 per 2. Jawabannya E. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.